hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menghampiri tatamu Tuhan Yesus. Kau yang menjadi keperluan kami Tuhan. Kau yang menjadi kebutuhan kami Tuhan Yesus. Sebab Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan ada lawatan yang besar bagi kami Tuhan. Ada pemulihan yang besar bagi kami Tuhan. Dan kami percaya itu semua karena pekerjaan dahsyat yang Kau kerjakan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, mari Tuhan buka setiap hati kami Tuhan. Buka setiap pikiran kami Tuhan. Bibir dan lidah kami Tuhan untuk memuji-muji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang melawat setiap kami. Ada jamaah yang dahsyat yang bekerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua percaya katakan, berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Salam selamat pagi Bapak Ibu. Semua yang dalam kondisi terlihat, amin. Semua yang diberkati Tuhan, amin. Yang setuju dengan saya boleh katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Amin.
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia Tuhan yang benar. Dia kota benteng kita, gunung batu kita. Amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Yes. Tuhan yang benar. Engkau saja Tuhan. Tiada yang lain. Saya
Tuhan, kalau hari ini kekuatanmu melemah, mari percaya bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan kita, yaitu kekuatan Tuhan, dan biarkan kita berserah di dalam kekuatannya. Kalau hari ini imanmu mulai terganggu, imanmu mulai lemah, mari percaya bahwa selalu ada pertolongan, selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar yang tepat pada waktunya. Apakah lagu ini sedang mewakili situasimu hari ini? Apakah lagu ini sedang mewakili kondisi dan keadaanmu hari ini? Mari angkat tanganmu sebelum kita dengar firman Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Apapun situasinya Tuhan, apapun keadaannya Tuhan, amin. Sebab hanya Engkau segalanya bagiku, ku percaya. Lebih dari janji manusia. Yes, ku berserah. Tidak berkuatanmu, ku percaya. Tuhan, pujian ini berkata bahwa janji-Mu terukir dalam hati kami. Janji-Mu bukan hanya ditempelkan di hati kami, ditempelkan bisa lepas, ditempelkan bisa terkelupas, tapi pujian ini berkata dan kami aminkan bahwa janji-Mu terukir dalam hati kami. Itu artinya sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, sesuatu yang permanen. Dan biarkan kami mempercayai bahwa firman-Mu akan datang sebagai jawaban. Sebab sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan, sepatah kata dari Tuhan memuaskan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom semuanya, haleluya. Salam sehat, salam semangat, dan salam mujizat, haleluya. Saya tiba-tiba sadar ketika tadi menyanyi bahwa janji Tuhan itu terukir dalam hati, bukan cuma ditempelkan. Haleluya, puji Tuhan. Satu kali dalam awal-awal pelayanan kami, saudaraku, ya berkat Tuhan yang dipercayakan sangat terbatas. Dan satu kali saya difoto dulu. Oh sudah. Satu kali kami lagi butuh uang gitu ya, uangnya mepet, dan saudaraku, tiba-tiba ada undangan pelayanan. Nah, ada undangan pelayanan. Nah, Tuhan sedang mengajar kami untuk tidak mengandalkan berkat dari pelayanan. Tuhan sedang mengajar kami untuk kami tidak mengandalkan berkat dari manusia. Uang mepet, kemudian ada undangan pelayanan, saudaraku. Jadi saya berpikir, ya hidup kita akan tersambung lagi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kami pakailah berkat itu, yang cuma ada itu untuk naik angkot. Zaman itu kami belum ada motor, jadi naik angkot untuk pergi ke pelayanan. Dan selesai pelayanan, ada ucapan terima kasih yang saya terima dengan berbunga-bunga, saudaraku. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu untuk menyambung hidup kami. Haleluya. Dan ketika sampai di rumah kami buka, saudaraku, hanya piring hias. Haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih atas pelayanan Bapak di persekutuan kami, piring hias. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ucapan terima kasihnya itu hurufnya ditempel dengan rugus. Tahu rugus Bapak Ibu? Tahu ya? Kalau sekarang kan di sablon permanen gitu ya. Sampai Tuhan datang hurufnya nggak hilang gitu kan, kecuali hancur pecah gitu kan. Tapi zaman itu piring hias, hurufnya hanya ditempel dengan rugus, saudaraku. Dan saudara tahu rugus? Mungkin anak-anak sekarang nggak ngerti rugus ya. Masih ada yang jual rugus nggak? Jadi itu huruf yang kemudian macam-macam huruf, dan kemudian ditempelkannya mesti digosok-gosok, ditekan-tekan. Kalau misalnya terima kasih juga T, digosok-gosok.
E, digosok-gosok R, digosok-gosok. Nah itu digosok pakai kuku gitu aja sudah hilang saudaraku. Dan benar saudaraku, dalam perjalanan waktu huruf yang ditempelkan itu hilang. Jadilah piring hias, jadi piring makan. Saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Rupanya sesuatu yang sekedar ditempelkan itu bisa kelepek, bisa tercabut. Iya, Bapak Ibu coba beli kaos-kaos di Borobudur sana, saudaraku, wah murah, 108 gitu kan, 100.008, dua hurufnya keren gitu kan. Tapi dicuci kemudian terkelupas. Jadi rupanya ketika sesuatu ini hanya sekedar ditempelkan itu bisa terkelupas. Tapi kalau ukiran beda saudaraku. Ukiran itu sesuatu yang terpahat. Jadi kalau janji Tuhan itu terukir dalam hati kita, artinya ada bagian hati-hati kita yang terluka. Ada bagian hati kita yang dilukai karena dipahatkan janji Tuhan itu. Dan kalau pahatan di dunia bisa terbakar, bisa hilang, bisa lenyap, bisa berubah, bisa lapuk saudaraku. Tapi kalau Tuhan yang mengukir di hati kita, saya percaya itu kekal. Yang satu juga katakan amin ya. Katakan sama-sama sebelahmu, seperti itulah janji Tuhan. Bilang saudaraku ya. Janji Tuhan itu terukir dalam jiwaku, dalam hatiku. Bukan sekedar ditempelkan dan kemudian hilang ya. Oke. Bapak Ibu saudaraku, kita mulai masuk bulan kedua Maret dan Maret ya, benar ya, oh ya Maret. Bulan ketiga ini bulan ketiga minggu kedua bulan Maret, nah maksudnya gitu ya, minggu kedua bulan Maret. Dan di bulan ini kita ada event yaitu tanggal 22 Maret ada perayaan peringatan 100 tahun baptisan Pantai Kosta ya, yang akan berlangsung di GOR di Samapta sana. Bapak Ibu diundang semuanya untuk menghadiri acara jam 2 siang ya, dari seluruh Jawa Tengah diupayakan, saya pakai kata itu, untuk hadir dari seluruh Jawa Tengah ya, dipusatkan di Magelang. Nah, ada baptisan massal karena ini perayaan 100 tahun baptisan pertama Pantai Kosta, maka akan diadakan event baptisan massal. Bapak Ibu yang tergerak untuk dibaptis di event ini, Bapak Ibu boleh segera mendaftar untuk nanti sama-sama dibaptiskan di kolam renang juga yang ada di samping stadion Samapta. Kita akan rame-rame, itu baptisan yang pasti akan kita kenang karena dirayakan ketika perayaan 100 tahun baptisan air. Dan ini mungkin perayaan yang cuma sekali seumur hidup kita, saudara ya. Karena saya tidak yakin bahwa saya akan ikut perayaan yang ke-200 tahun, saudara ya, haleluya, puji Tuhan. Saya tidak yakin saya akan ikut perayaan yang ke-200 tahun. Jadi mari Bapak Ibu kita dukung dan tim kita kembali dipercayakan untuk opening ya, untuk opening dan kemudian disambung oleh tim yang ditunjuk oleh majelis daerah. Dan Bapak Ibu saudaraku, nanti hari Kamis minggu depan ini, minggu berjalan ini, kita akan jadi tuan rumah doa dalam rangka persiapan acara itu ya. Jadi teman-teman dan jemaat dari sekitar Kalinegoro ini, GPDI yang lain akan hadir ke tempat kita dan akan berdoa bersama-sama. Ayo kita doa. Kita berdoa untuk bangsa, kita berdoa untuk acara ini, biarkan Tuhan yang dimuliakan. Oke, itu sekilas info. Dan bulan ini, minggu ini settingan kita berubah ya. Bu Feba ingin ada spesial lebih luas untuk penari, saudaraku. Penari kita tambah keren. Tepuk tangan dulu. Ada tambah penari cilik kita, Tere, yang lagi dilatih, saudaraku. Dan kita sekarang sedang mencoba meregenerasi semuanya. Ya, kalau dulu bergantung hanya kepada Vion, pemain musik juga sekarang diregenerasi. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini yang main seniornya, saudara ya, haleluya ya, seniornya Vion, haleluya, puji Tuhan. Dan format sekarang untuk WL dan tim yang ada di depan pujian adalah perkeluarga. Tepuk tangan dulu, haleluya. Jadi si keluarga tadi sudah melayani, ya kan? Minggu depan kita akan dilayani tamu. Dan tamu ini baru sekali datang melayani kita bersama rombongan SMA Kristen 1. Mereka akan mempersembahkan pujian, tamunya akan melayani, dan WL-nya juga
keluarga yang baru, saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan ya. WL-nya suami istri yang baru dan anak-anak rohani mereka, haleluya, puji Tuhan ya. Dan anak-anak rohani mereka, oke, puji Tuhan. Oke, langsung ke PowerPoint saya. Kita akan belajar tema ini. Yang bisa baca, ayo baca sama-sama. Gimana bacanya, Pak? Ini aneh banget temanya, Pak. Jadi temanya bacanya splagnizomai. Bilang sama sebelah, apakah ini tentang siomai? Tanya. Haleluya, puji Tuhan ya. Apakah ini tentang siomai? Kenapa temanya aneh banget, splagnizomai? Nah, ini adalah sambungan dari khotbah minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar increase in love, bertambah dalam kasih. Bagaimana kita mengembangkan kasih kita kepada saudara seiman dan kemudian kepada semua orang. Nah, dalam rangka pertambahan kasih inilah kita akan belajar tema ini. Next, kita akan baca ayatnya dalam Matius 14 ayat 12 dan seterusnya. Saya baca pelan-pelan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Stop. Lihat, cerita ini dimulai dengan nanti akhirnya cerita 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi versi Matius dan versi Markus menempatkan cerita tentang kematian Yohanes Pembaptis itu mendahului cerita 5 roti dan 2 ikan. Jadi di ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudaraku perhatikan bahwa ada berita bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah dibunuh. Dan dibunuhnya sadis, dipenggal dan kemudian kepalanya ditaruh di baki dalam sebuah pesta, dipertontonkan di hadapan umum. Bapak Ibu Saudaraku, apakah Tuhan tidak melindungi Yohanes Pembaptis? Kenapa matinya tragis? Saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa cara kematian seseorang tidak ada hubungannya dengan kehidupannya. Karena kita kadang-kadang berpikir bahwa orang benar, orang kudus, hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai Tuhan harusnya mati terhormat. Seringkali kita bertanya kan, temanku tuh baik, tapi kok mati kecelakaannya tragis. Temanku tuh baik, dia rohani, suka berdoa, tapi kok tenggelam, hilang, mayatnya nggak ditemukan. Wah, misalnya gitu. Dan kita kemudian mempertanyakan perlindungan Tuhan. Ingat, Yesus pun mati tragis, ya. Murid-muridnya banyak yang mati tragis. Jadi cara mati seseorang itu nggak masalah buat Tuhan. Bilang sama sebelah, yuk, cara mati nggak masalah buat Tuhan. Bilang ya, haleluya. Jadi jangan pernah menghubungkan cara mati seseorang dengan itu pasti orangnya buat dosa. Wah, matinya tragis itu pasti dia itu orang yang dihukum Tuhan. Enggak ya. Cara mati seseorang itu bisa terserah Tuhan, karena Tuhan nggak masalah cara matinya seperti apa, ya. Jadi intinya Yohanes Pembaptis mati dengan cara yang tragis. Jadi kabar itu sampai kepada Yesus. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Jadi rupanya dia melayani dekat-dekat area Yohanes Pembaptis, ngerti ya? Setelah Yohanes Pembaptis mati, tragis dipancung sama Herodes. Maka setelah itu kedengaran, Yesus menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah.
mari kepadaku. Nah, saudaraku, di bagian ayat ini ada kata splagnisomai, yaitu yang saya cetak dengan warna biru. Jadi splagnisomai itu artinya tergerak oleh belas kasihan. Katakan sama-sama, tergerak oleh belas kasihan. 1, 2, 3, haleluya. Oke, next. Jadi inilah arti splagnisomai. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan kata ini unik karena di Alkitab hanya dipakai 12 kali. Hanya dipakai 12 kali dalam Alkitab. Dan 11 kali ditujukan kepada tindakan Yesus, baik secara langsung, baik dalam perumpamaan. Tapi 11 kali ditujukan kepada tindakan Yesus ketika dia menolong orang dan dia melakukan sebuah aksi kasih. Dan hanya 1 kali ditujukan kepada tindakan manusia, yaitu ada di Lukas 10 kalau nggak salah, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ada orang yang dirampok tergeletak di jalan dan kemudian imam lewat cuek, iya kan? Kemudian ada apa? Ahli Taurat ya, orang Farisi atau apa? Orang lewat nggak peduli, tapi ada orang Samaria yang dianggap sebagai orang kafir, orang Samaria yang dianggap sebagai orang di luar Yahudi, justru tergerak orang belas kasihan menolong dan merawat orang ini. Jadi kata splagnisomai tergerak oleh belas kasihan 11 kali ditujukan kepada Yesus dan 1 kali ditujukan kepada tindakan manusia, dan itu ada di Lukas pasal yang ke-10. Nah, next yang berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat 12 dan ayat 13 ini sebenarnya Yesus sedang memiliki masalah pribadi. Masalah pribadinya apa? Yang pertama, sedih. Jadi ketika Yohanes Pembaptis dipenggal dan dibunuh, Yesus sedih. Ya, makanya kenapa dia mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri. Ngerti ya? Lihat tuh ayatnya. Ayat 12, Yesus dengar bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal dan mati. Ayat 13, Yesus berkata, yuk kita nyingkir dulu yuk. Kita mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Jadi jangan dipikir Yesus nggak bisa sedih, saudaraku. Ingat di di Yohanes pasal yang ke-11, ketika Lazarus mati, Yesus nangis. Yesus hatinya masgul. Yesus hatinya terharu. Nah, Yohanes Pembaptis ini selain dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan merintis jalan untuk Yesus, karena kan Yohanes yang ngumpulin massa. Sebelum Yesus muncul, Yohanes dia berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya kerajaan Allah itu, bertobatlah, sebentar lagi Mesias itu muncul. Sebentar lagi Mesias yang kamu nanti-nantikan itu akan muncul. Yohanes yang Tuhan pakai untuk kumpulin massa. Jadi kalau dalam kepanitiaan nanti di tanggal 22 Maret ini, saudaraku, ada tim penggerak massa. Nah, karena kalau GPDI di Jawa Tengah ini ada 16 wilayah, kita wilayah 7, ya. Ada 16 wilayah, maka di tiap-tiap wilayah itu ditaruh seksi pengerahan massa. Sehingga rame-rame bisa memenuhi stadion, ya, Subroto di Samapta sana, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam kepanitiaan Yohanes Pembaptis ini seperti panitia pengerahan massa. Hei, bertobat. Hei, kamu ular Buddha, bertobat kamu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, yang gak berbuah dipotong. Wah, Yohanes menyuarakan pertobatan. Baru setelah masa terkumpul, ada orang-orang yang meresponi berita penginjilan itu, Yesus muncul melayani. Ketika Yesus muncul melayani, tugasnya Yohanes selesai. Yohanes mati, dipenggal. Dan saya percaya Yohanes ini adalah rekan sekerja Yesus. Dan Yesus sedih karena Yohanes mati. Dan ingat, selain dia hamba Tuhan, partner kerja pelayanan, mereka tuh masih ada hubungan saudara sebenarnya. Karena Maria dan Elizabeth itu masih ada hubungan saudara. Elizabeth itu mamanya Yohanes Pembaptis. Jadi mereka bersaudara, ada hubungan persaudaraan,
tapi juga ada hubungan kerja, ada hubungan pelayanan. Dan Yesus begitu sedih, Yesus begitu terpukul, sehingga dia harus menyingkirkan diri ke tempat yang sunyi. Jadi Yesus lagi sedih. Masalah yang kedua, orang banyak mengikuti Yesus. Pengen sedih, pengen nyepi, pengen menyendiri dengan murid-muridnya. Perhatikan ayat 13 bagian akhir. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Untuk orang yang sedih, untuk orang yang lagi galau, untuk orang yang lagi tertekan, kemudian perlu menyepi dan ternyata dia diindili. Apa itu diindili, Pak? Apakah itu bahasa Yunani? Diikuti, saudaraku, diikuti sama orang banyak, saudaraku. Dia kehilangan privasi, dia kehilangan kenyamanan. Sebenarnya dia diikuti orang banyak. Dan kalau kita baca versi Markus 6 ayat 30 sampai 44, di sana juga Yesus sebenarnya lelah dan lapar. Karena murid-murid dia laporan, Tuhan, kami sudah melayani loh, kami sudah mengusir setan loh, kami sudah menyembuhkan orang sakit loh. Oke, yuk tambah lagi ada berita Yohanes Pembaptis mati. Ayo kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita bisa beristirahat dan makan. Jadi versi Markus pasal yang ke-6, Yesus ini lelah dan lapar. Nanti buka dan baca sendiri. Jadi ada 3 persoalan pribadi Yesus. Dia sedang sedih, dan kemudian dia bisa saja terganggu dengan orang banyak, dan kemudian dia merasa lelah dan lapar. Next. Tetapi saudaraku, ayat 14 mengejutkan. Karena dalam masalah pribadi yang harus diatasi itu, ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya, berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Jadi Yesus ngajar, Yesus melayani sampai malam. Belum sempat makan, belum sempat istirahat. Kenapa dia mau melakukan itu, saudaraku? Masalah pribadi ternyata bisa diabaikan saat hati digerakkan oleh belas kasihan. Bilang sama sebelah, kalau hati sudah tergerak itu jangan dilawan. Bilang sama sebelah ya, bilang ya, oke ya. Jadi kalau hati sudah tergerak, itu walaupun kita lelah, walaupun kita lapar, walaupun kita perlu sesuatu untuk pribadi kita, itu bisa diabaikan. Kenapa? Hatinya tergerak kok. Nah, karena itu kata splagchnizomai ini menarik banget. Karena hati yang diem. Orang kalau sedih itu hatinya pasif, saudara. Orang kalau lagi sedih itu hatinya diem. Pengennya diem, gak pengen banyak ngomong. Ya kecuali orang intim ya. Karena manusia itu ada 4 tipe kepribadian: dominan, intim, stabil, cermat. Ya, kalau dulu kita kenal ada sanguin, ada flegmatik, ada melankolis, ada satu lagi apa? Lupa saya. Pokoknya 4. Dominan. Kalau saya lebih senang pakai dominan, intim, stabil, cermat. Orang dominan itu kalau tertekan dia bisa marah-marah, ya. Tapi kalau orang intim, saudaraku, dia stres, dia bisa lebih banyak ngomong. Haleluya, puji Tuhan ya. Bilang sama sebelah, apakah kamu stres? Orang intim itu kalau stres bisa lebih banyak ngomong, gitu. Dia banyol, dia bikin joke, saudaraku, supaya orang tertawa. Jadi kalau Pak Denny sedang lucu, hati-hati saja, saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan. Siapa tahu lagi stres. Haleluya. Orang intim itu kalau tertekan, dia cari keluar, dia cari komunitas, dia ngobrol, gitu. Nah, orang stabil kalau stres tidur. Nah, kalau Anda yang kalau stres tertekan pengennya tidur, berarti Anda orang stabil, ya, melankolis. Nah, stabil ya. Stabil atau stabilo? Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya. Ya, kalau orang cermat stres, dia pelariannya bisa baca dan sebagainya, gitu ya. Tapi beberapa orang kalau stres itu pengennya diem, nggak pengen ngomong, saudaraku. Lalu dia murung, dia menikmati, hatinya tuh pasif. Orang stres, orang sedih gitu. Nah, Yesus ada dalam suasana hati yang seperti itu. Dia pengennya menyendiri dengan murid-murid aja lah. Kita privasi ya, kita ngobrol, kita makan, kita istirahat, sharing-sharing lah. Kita doa sama-sama, kumpulkan kekuatan lagi setelah melayani berat. Tapi
orang banyak ngikutin mereka. Dan Alkitab berkata, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Splagmizomai. Ya. Dan kemudian yang terjadi, dia menyembuhkan mereka yang sakit. Mungkin dia juga mengajar. Dan itu terjadi sampai malam. Itu terjadi sampai hampir malam, mulai malam sampai maghrib lah begitu. Padahal janjinya kepada murid-murid, nanti kalau di-compare dengan Markus pasal yang ke-6, Yesus tuh janji loh, yuk kita beristirahat, kita makan. Ternyata mereka nyebrang naik perahu, orang banyak itu lewat jalan darat. Gitu. Dan ketika mereka sampai di pinggir pantai, orang banyak udah nunggu. Jadi mereka udah datang duluan. Iya. Mereka gak bisa pergi kemana-mana. Jadi Yesus langsung melayani mereka. Jadi itulah dahsyatnya splagmizomai. Itulah dahsyatnya hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ya. Dan Bapak Ibu, tidak selalu Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nanti kalau dari 11 yang disebutkan tentang hati Yesus tergerak, dia pernah tergerak menyembuhkan orang kusta. Dia pernah tergerak menyembuhkan orang buta. Tapi tidak semua orang buta dan orang kusta disembuhkan. Jadi Bapak Ibu harus paham ya, bahwa di masa Yesus melayani, tidak semua orang sakit disembuhkan. Bilang sama sebelah, dengar, tidak semua. Bilang saudaraku, bilang ya. Jadi di masa Yesus tidak semua orang sakit disembuhkan. Ingat itu. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang sakit dan kemudian menuntut kesembuhan, engkau boleh berdoa minta kesembuhan. Tapi kalau tidak disembuhkan Tuhan, jangan pernah kecewa. Karena Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Yang mengerti katakan amin ya. Jadi tidak semua orang sakit disembuhkan di masa Yesus. Nanti ada ayatnya. Yesus tuh disindir. Kamu nyindir kan? Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Wah gitu kan. Lalu Yesus berkata, kamu ngerti mbak? Enggak, waktu zaman Naaman di perjanjian lama, enggak ada orang kusta lain yang disembuhkan kecuali Naaman. Jadi itu kan terjadi di masa Elisa atau Elisa. Itu terjadi di masa Elisa. Elisa sakti banget, tapi ternyata hanya satu orang kusta yang disembuhkan. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa semua penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi tidak semua disembuhkan. Jadi kalau ada orang yang mati sakit, saudaraku, ya sekali lagi jangan dihakimi. Paulus saja juga mati sakit, saudara. Elisa mati sakit, dia sembuhkan Naaman, tapi dia juga mati sakit. Jadi jangan pernah menghakimi cara mati seseorang, gitu loh ya. Oke ya. Jadi tidak selalu Yesus tergerak oleh belas kasihan, tapi ada di waktu-waktu tertentu di mana hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, seperti apa? Setelah disomai, kita belajar terus. Lanjut. Halaman yang ke-6. Nah, ini akan menjawab apakah hati yang tergerak oleh belas kasihan itu hanya trademarknya Yesus? Ya itu kan Yesus Pak. Kalau kita gimana? Itu kan hatinya Yesus, itu kan karakternya Yesus. Lihat, dalam ayat ini Yesus membagikan beban untuk memberi makan murid-murid itu, orang-orang itu, 5.000 pria itu, untuk dikerjakan kepada murid-murid. Jadi Yesus tergerak hatinya nih, gitu kan? Dan Yesus mencoba transfer program. Ini mereka harus dikasih makan. Mereka udah dengerin kita khotbah lama. Murid-murid kan usul, good idea. Good idenya, ide yang bagus. Tuhan suruh aja mereka pulang supaya mereka jajan masing-masing. Itu kan ada UMKM apa ya, ada di samping itu gitu kan. Kayak yang Natal Kota kemarin, saudaraku ya, banyak yang kecelik karena tidak ada snack. Saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan ya. Tidak ada snacknya, tapi ada UMKM makanan-makanan, saudaraku, di sekitar stadion gitu ya. Jadi murid-murid juga bilang begitu, Tuhan, hari udah mulai malam di tempat sepi, gak ada yang jualan sebelah. Oh nanti sore tukang sebelahnya datang, saudaraku ya, batu sebelahnya datang ya. Gak ada, es Agus belum buka, gitu ya. Haus nih, gitu, belum buka, Agus esnya belum buka, gitu. Jadi suruh mereka pulang aja lah supaya mereka jajan masing-masing. Lapar, tidak ditanggung panitia, wah begitu kan? It's good idea, but not God idea. Tetapi bukan idenya Tuhan.
Jadi kadang-kadang ide yang bagus itu nggak selalu idenya Tuhan. Mereka mengusulkan ide yang masuk akal, tempatnya sunyi, nggak ada yang jualan, udah repot. Jadi suruh mereka beli makanan sendiri. Yesus berkata, tidak, kamu harus kasih makan. Lah murid-murid kalau itu saya sudah Tuhan. Aku ya lupa. ngeleh. Belum ada Gusti belum ada. Kita belum makan, baru makan saudara. Mereka melayani sampai malam. Dan sekarang mereka harus kasih makan. Mereka belum makan, mereka lelah, mereka perlu makan. Ada kalanya saudaraku, kita itu butuh sesuatu, tapi kita harus memberikan sesuatu yang kita butuh. Haleluya. Bilang sama sebelah, kita nggak boleh egois. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau istri goreng pisang dan rupanya pisangnya cuma 2, hujan-hujan, pengennya buka WA seharian kerja, hujan-hujan makan pisang goreng. Terus kemudian suaminya berkata, enak nih kayaknya nih. Nah gitu lah. Padahal butuh 2 saudaraku. Jangan berkata lebih baik memberi daripada menerima. Wah, jangan pakai ayat begitu saudaraku ya. Jangan kamu tuh tukang minta aja, lebih baik memberi. Ayo pemalas, pergilah kepada semua. Gitu saudaraku ya. Tapi suaminya berkata, tapi firman Tuhan berkata, carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Wah, saudaraku. Istrinya berkata, hai pemalas, pergilah kepada semua. Iya kan, orang yang tidak bekerja jangan makan. Wah, gitu saudaraku ya. Wah, saudaraku, perang ayat saudaraku. Haleluya. Suami berkata, tapi ayat lain berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Wah, kan. Akhirnya istri berkata, ya sudah nih, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Akhirnya dikasih juga saudaraku, iya kan. Jadi kadang-kadang kita harus memberikan apa yang kita butuh, saudaraku, begitu ya. Dan itu banyak kali dalam pelayanan seperti itu. Kalau kita mau mengembangkan kasih, saudaraku, kalau kita mau increase in love, maka kita harus paham bahwa kadang-kadang yang kita butuhkan itu kita harus berikan kepada orang lain. Satu kali, mungkin 20 tahun yang lalu, saudaraku, 15 tahun yang lalu, saya sekolah di TSOA, ya di Getsemani. Gak ada uang, saudaraku, gak ada uang. Nah saya lagi berdoa, Tuhan butuh nih, butuh. Kemudian kita ada sebuah sistem seperti mau bilang game, mau bilang permainan, namanya Guardian Angel. Jadi masing-masing kita itu punya teman yang ngawasi kita tanpa kita tahu bahwa dia adalah malaikat penjaga saya. Jadi ini hanya game yang berlangsung selama 6 bulan sekolah itu, ya. Jadi diundi dan kemudian saya bertugas menjaga seseorang, tentu pria dengan pria ya, perempuan dengan perempuan. Saya dapat undian, saya diam-diam ngawasi si dia. Kalau dia sedih, atau jadi tiap Senin kita harus menyatakan sesuatu. Tiap Senin kita harus memberikan sesuatu kepada orang yang kita jaga. Nah saya punya malaikat penjaga dalam tanda kutip, teman yang ngawasi saya tanpa saya tahu. Gitu. Tiap Senin pagi itu ada satu kotak, ada satu meja di mana kita mau nggak harus uang, saudaraku, bisa coklat, bisa ayat, bisa amplop tapi isinya ayat, bisa apa saja, pokoknya sebuah bentuk perhatian dari malaikat penjaga kepada yang dijaga. Singkat cerita, saya dapat Senin itu tak buka amplop, saudara, dan isinya bukan ayat, isinya uang. Berapa? 50.000. Dan itu sesuatu yang sangat berarti. Kenapa? Karena saya butuh. Pagi saya dapat 50.000, terima kasih Tuhan. Ini 50.000 ini sedikit tapi berarti banget karena memang aku gak punya uang dan ini butuh, saya butuh 50.000 butuh. Sore kita kebaktian ke JKI, ke Semarang, saudaraku, pakai angkutan. Di mobil itu tiba-tiba hati ngomong, berikan amplopmu itu sama anak sama teman sebelahmu. Lah dia bukan gak jaga Tuhan, ya gak peduli. Aku minta kamu memberikan itu kepada orang di sebelahmu. Ya saudaraku, waktu saya bergumul, ini suara Tuhan apa suara setan? Tapi hati saya bergejolak dan berkecamuk, saudara. Akhirnya saya kasih, saudaraku. Ini dari Tuhan buat kamu. Oh, puji Tuhan, terima
sedang berdoa untuk berkat ini. Jadi rupanya ada dua orang yang berdoa butuh yang sama, saudara. Yang satu dijawab doanya, yang satu cuma dipakai lewat, saudara ya. Haleluya, cuma mampir sejenak, haleluya. Apakah itu sudah jadi milik saya? Sudah. Dalam beberapa jam, saudara ya, haleluya. Puji Tuhan. Aku sudah menjawab doamu, aku sudah memberikannya kepadamu, itu sudah jadi milikmu dalam beberapa jam saja. Dan kemudian itu beralih, saudaraku ya. Itulah gerakan hati. Kalau hati sudah digerakkan tuh nggak ada yang bisa tahan. Yesus sedang butuh sesuatu, Yesus sedang butuh nyepi, Yesus sedang butuh rest, Yesus sedang butuh privasi. Tetapi dia harus melayani orang banyak, dan sekarang dia bagi beban itu kepada murid-muridnya. Kamu yang harus kasih mereka makan. Mereka beralasan, Tuhan, cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Oke, kasih kepada saya. Dan Yesus demonstrasikan yang sedikit itu, kemudian bermultiplikasi menjadi banyak. Nah, saudaraku, jadi splagmizomai, hati yang tergerak itu tidak hanya karakter Yesus, karena Yesus membagikan beban itu untuk dikerjakan murid-muridnya. Next, sekarang kita akan lihat lebih jauh seperti apa hati yang tergerak itu. Rupanya splagmizomai itu bukan sekedar merasa kasihan, tetapi tidak berbuat apapun. Kita bisa kan di lampu merah ada pengemis mengamen, kasihan ya, sampai malam dia ngamen, gitu aja. Tapi enggak lah. Nanti daripada ditangkap Satpol PP di beberapa tempat kan, kalau kita ngasih, saudaraku, kita kena perda kan, gitu kan. Tapi kita rasa kasihan, kasihan ya, malam-malam anak kecil ngamen sampai malam, ya kasihan gitu aja. Tapi kita lewat. Atau kita melihat sebuah situasi di mana kita berkata, kasihan ya, teman kita meninggal misalnya, dan kita berkata kasihan ya, anak-anaknya masih kecil-kecil, gitu. Teman kita kecelakaan misalnya, kasihan ya, tapi cuma berhenti di kasihan. Dan itu mau bilang salah juga tidak, saudara, tidak salah. Karena memang kita kasihan, ada sebuah rasa kasihan, tetapi tidak membuat kita menggerakkan sesuatu dalam hidup kita. Nah, ciri splagmizomai, ciri hati yang tergerak dalam versi kata ini adalah yang pertama, rasa belas kasihan yang sangat mendalam. Jadi kalau lebih tepat dipakai kata empati, begitu ya. Kemudian rasa itu bisa menggerakkan sesuatu yang ada di dalam kita sehingga bergejolak. Jadi kalau dalam bahasa aslinya, kata ini sebenarnya seperti kalau dalam bahasa Jawa itu mulek-mulek. You know mulek-mulek? Haleluya. Jadi mulek-mulek itu kan biasanya muncul ketika enek ya, enek atau kembung atau perut masuk angin, dan kemudian timbul sebuah sesuatu yang gak enak gitu dalam hati kita. Nah, dalam bahasa aslinya splagmizomai ini artinya mulek-mulek, tapi bukan karena enek, bukan karena masuk angin, tapi karena gelisah melihat sebuah keadaan yang dia gak bisa tenang gitu loh. Ususnya tuh berputar, perutnya tuh berputar, karena buat orang Yahudi letak belas kasihan itu ada di dalam. Letak belas kasihan itu ada di perut. Sehingga kalau perutnya mulek-mulek karena melihat sebuah situasi yang harus diatasi, yang harus membutuhkan uluran tangan kita nggak bisa tahan. Itulah splagmizomai. Ya, splagmizomai menghasilkan sebuah gerakan atau aksi kasih yang memberi solusi walaupun harus mengorbankan kepentingan pribadi. Next, artinya begini, 2 halaman terakhir. Splagmizomai itu adalah tergerak oleh belas kasihan, tetapi bukan sekedar simpati manusiawi. Yuk katakan sama-sama. Saya akan ucapkan splagmizomai adalah, gitu ya, Bapak Ibu baca selanjutnya. Oke, splagmizomai adalah memang susah bedain itu, saudara. Susah, ya. Saran saya adalah ketika kita merasa kasihan, tidak usah nimbang. Ini simpati manusiawi atau ini belas kasihan ya. Nimbangnya adalah apa yang harus aku lakukan, gitu aja, ya. Jadi jangan nimbang ini simpati manusiawi atau ketika kita memberikan kepada pengamen, ketika kita mengulurkan tangan kepada seseorang, itu bisa saja simpati manusiawi. Simpati manusiawi tidak salah, tidak salah. Tetapi splagmizomai itu lebih dari sekedar simpati.
itu menimbulkan gejolak dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Dan itu yang dikerjakan oleh Yesus, dan itu yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kesimpulan, oke, yang pertama, rupanya hati kita itu bisa bergerak. Yuk katakan sama-sama, hatiku bisa bergerak. 1, 2, 3. Dan kiranya splagchnizomai itu yang menggerakkan itu kasih Tuhan. Dendam juga bisa menggerakkan hati loh. Kemarahan itu bisa menggerakkan hati. Curiga itu bisa menggerakkan hati. Cemburu itu bisa menggerakkan hati. Iri itu bisa menggerakkan hati. Tapi splagchnizomai, hati itu bergerak karena kasih Tuhan. Yang ketiga, hati yang digerakkan kasih Tuhan akan memberi dampak yang dahsyat. Yuk ucapkan sama-sama nomor 3. 1, 2, 3. Hati yang digerakkan kasih Tuhan akan memberi dampak yang dahsyat. Nah, tapi bedanya nomor 4. Hati yang coba digerak-gerakkan bisa menimbulkan hilangnya simpati. Pernah Bapak Ibu melihat orang yang susah, lalu kita nggak tergerak, tapi dia mencoba menggerak-gerakkan hati kita. Haleluya. Bilang sama-sama, sama sebelah, tanya, kamu pernah ngalami atau pernah melakukannya? Tanya saudara, tanya. Haleluya. Iya kan? Iya. Pernah ngalami atau pernah melakukannya? Iya kan? Kalau tanggal tua gitu kita masuk kantor cemberut, dan kemudian kita mendekati teman kita yang kelihatannya happy dengan cemberut begitu. Kita sedang mencoba menggerakkan teman kita, ya kan, untuk ngutangi, saudara kita. Nah itu namanya menggerak-gerakkan, ya. Ada beberapa orang itu yang memakai penderitaan mereka untuk menggerak-gerakkan orang lain, ya. Iya. Bilang sama sebelah, sekarang tulus pernah ngalami yang begitu? Tanya-tanya saudara ya. Iya. Itu bisa terjadi kepada anak kita, itu bisa terjadi kepada pasangan kita, itu bisa terjadi kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita sebenarnya nggak tergerak, tapi kita ini coba digerak-gerakkan, memelas-melas. Mbok tumbasi dereng payu, padahal sudah 50 yang laku saudara, begitu kan? Dereng payu mbok warisi, niki nembe dasar. Haleluya. Dasar negara apa dasar narkoba? Nah gitu kan, tanya, ini dasar negara apa dasarnya apa gitu? Dasar rumah, pondasi apa dasar negara? Ini kita memang dasar kayak bukaan dalam wonten sing laku mbok dilarisi. Wah gitu kan, memelas-melas, menggerak-gerakkan hati seseorang. Nah kalau saudara tidak tergerak, apakah berdosa? Tidak. Haleluya, tidak ya, tidak. Kalau memang nggak tergerak, ya jangan melakukan sesuatu. Kita boleh tegas dan harus mendisiplin juga. Mbah boten niki pun tuku 10 niku lho, wau topi nete Borobudur wis tuku 10. Masih ada digerak-gerakkan mau suruh beli topi lagi. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita kadang-kadang ngalami yang seperti itu. Kalau nggak tergerak ya nggak masalah, nggak dosa. Iya. Bilang sama sebelah, tapi jangan selalu tidak tergerak. Bilang saudara, bilang sama sebelah, jangan selalu tidak tergerak saudaraku. Enggak lah, pada dibilang nggak tergerak, enggak apa-apa kok. Tapi selalu saudaraku, iya kan? Ada orang di sebelah kita, Tuhan lagi berdoa, aku belum makan 3 hari, saudaraku. Ya kalau bener 3 hari ya kasih makan, saudaraku ya. Haleluya. Tapi kalau saudara benar-benar belum makan 3 hari, ya doanya jangan didengar sama orang lain. Saudara, itu namanya menggerak-gerakkan, begitu kan? Ada anak butuh sepatu, sepatunya udah jebol saudaraku, dan udah berapa kali bilang, Pak ini sepatunya loh Pak, sudah kelaparan Pak, belikan Pak. Oh sek nanti. Haleluya. Bapaknya nanti aja, tapi bapaknya malah ganti gadget. Saudaraku begitu kan saudaraku ya? Bapaknya malah, ibunya malah kuring Shopee datang terus, gitu kan saudaraku ya. Wah, anaknya jatuh sepatu, orang dituruti, tapi, wih ini sepatu ya Pak? Enggak, sepatu mama. Saudaraku, lagi diskon, haleluya. Kok bukan buat aku? Enggak cocok, karena warnanya kuning, haleluya, begitu kan. Enggak cocok buat sekolah kamu, enggak boleh sekolah pakai sepatu kuning, saudaraku. Bapaknya enggak tergerak
tergerak, tapi belanja terus saudaraku, begitu kan? Anaknya pada udah butuh, benar satu kali sudah seperti buaya darat saudaraku, begitu kan? Mengap saudaraku. Anaknya udah gak tahan lagi, dia doa, biasanya dia doa meratap langsung kepada Tuhan, tapi bapaknya tidak tergerak. Akhirnya anaknya berkata keras-keras doanya, Tuhan tolong gerakkan papa supaya beli sepatu. Haleluya. Nah itu namanya doa yang menggerak-gerakkan, gitu ya. Haleluya. Kalau sudah begitu ya jangan selalu tidak tergerak. Kalau memang ternyata benar sepatunya sudah mangap, saudara, jangan selalu alasan aku nggak tergerak, nggak boleh gitu, saudara ya. Nah yang terakhir, yuk kita baca sama-sama nomor 5 sebagai bagian yang terakhir, siapin kunci G. Haleluya. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Jangan menghakimi orang lain yang tidak tergerak sama seperti kita. Kadang-kadang beberapa orang ini punya karunia belas kasihan. Nah, bicara soal karunia belas kasihan, Roma 12 ayat yang ke-6 atau 5 atau 6 saya lupa, Roma 12. Orang yang punya karunia belas kasihan itu rasa tergeraknya itu lebih dari orang lain. Nah, kalau engkau tergerak, lakukan bagianmu tanpa harus menyalahkan yang lain. Kok yang lain nggak tergerak sih? Kok cuma aku terus yang nanggung? Ketika engkau digerakkan Tuhan, lakukan itu tanpa bersungut-sungut dan tanpa menuntut orang lain, harus melakukan yang sama seperti kita. Yang setuju katakan amin. Gitu ya. Jadi jangan menghakimi orang lain yang tidak tergerak sama seperti kita. Karena ada waktunya, ada porsinya. Kalau Tuhan udah ngidik-idik, saudara, orang nggak bisa tahan, pasti tergerak juga. Ya, tapi jangan digerak-gerakkan. Kita yang tergerak nolong, jangan menggerakkan. Oke lah, kalau berbagi visi boleh. Aku punya target nih, orang yang harus ditolong. Kamu mau share nggak? Kamu mau bantu nggak? Kamu mau support nggak? Kalau dia berkata, oh ya aku ikut partisipasi, oke silakan. Jadi sampaikan penawaran. Tapi jangan menghakimi, kok kamu gak tergerak sih? Kok kamu gak mau lakukan sesuatu? Kamu diam saja. Lalu kemudian kita menyalahkan. Buat pemahaman, tawarkan proyek, kasih kepada seseorang boleh, tapi jangan hakimi dia. Ya. Jadi mari kita increase in love, mari kita kembangkan kasih dan belas kasihan ini kiranya dicurahkan limpah dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, habis kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, sedang viral sebuah kasus di negeri kita di mana seorang anak remaja
pacar dari pacarnya. Dan hari ini si anak yang dianiaya koma, dan rupanya dia petinggi sebuah ormas, dan hari ini sedang menjadi sebuah kasus yang viral. Si penganiaya bapaknya pejabat, dan kemudian dengan kekayaan bapaknya ini, dia memakai semua fasilitas itu untuk hidup bersenang-senang, dan hari ini kasus itu viral. Kenapa dia bisa menganiaya seseorang yang mungkin dia nggak kenal, hanya berdasarkan laporan kekasihnya? Karena dia sayang, karena dia marah. Pacarnya berkata, aku diperlakukan seperti ini, dan muncul kemarahan di dalam dia. Kemarahan bisa menggerakkan hati seseorang untuk bergerak melakukan sebuah aksi. Tetapi pagi hari ini kita tidak sedang belajar tentang kemarahan yang menggerakkan hati, tapi kita sedang belajar tentang kasih Tuhan yang menggerakkan hati. Karena Alkitab berkata, semakin banyak kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi semakin dingin. Kedurhakaan sedang bekerja hari ini. Kedurhakaan dan kejahatan semakin merajalela hari ini. Dan perlu hati dari anak-anak Tuhan yang lembut, yang siap digerakkan untuk melakukan aksi kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Sudah sekian lama Tuhan menggelitik hatimu untuk terlibat dalam pelayanan. Sudah sekian lama Tuhan berbicara kepadamu untuk engkau memberi diri, memberikan talentamu untuk terlibat dalam pelayanan. Apakah hatimu masih dingin? Saya berdoa supaya Tuhan mulai menggerakkan hatimu untuk engkau melakukan sebuah tindakan, engkau melakukan sebuah aksi, engkau melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sekarang kita minta supaya kasih itu mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama melalui pujian
wajah seseorang yang harus kami tolong. Ingatkan kami pagi hari ini, wajah siapa yang perlu kami ulurkan tangan untuk menolong. Bukan selalu dengan harta, bukan selalu dengan uang, tapi bisa dengan doa, bisa dengan nasihat, bisa dengan semua support yang dikirimkan melalui WA. Biarkan setiap kami pagi hari ini diingatkan orang-orang yang perlu didoakan, orang-orang yang perlu disupport, orang-orang yang perlu disemangati, orang-orang yang perlu dinasihati, orang-orang yang perlu dikirimi ayat, orang-orang yang perlu dikirimi sesuatu. Tuhan, biarkan setiap kami pulang dengan mengingat wajah-wajah orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Karena tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin tidak ada orang yang tidak perlu ditolong. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada begitu banyak orang yang sedang merantap dan melolong hari ini. Temukan itu, temukan itu. Saya tidak bisa mengenal semua orang, gereja tidak bisa menjadi jawaban buat semua orang, tetapi mari kita berbagi beban satu persatu. Ketika engkau tergerak, jangan salahkan gereja ketika gereja belum menyentuh area itu. Ketika engkau tergerak, lakukan dengan kasih Tuhan dan biarkan Tuhan yang membalasnya kepadamu. Jangan menyalahkan orang lain yang belum tergerak, lakukan itu. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami minta kasih-Mu lebih lagi dicurahkan dalam hidup kami. Kami minta kasih-Mu dicurahkan lebih lagi dalam hidup kami. Bukan menuntut, tetapi menuntun Tuhan. Biarkan Engkau berikan kasih-Mu. Indonesia butuh gereja Tuhan. Walaupun kami mungkin ditolak, walaupun mungkin kami mengalami kesulitan, tapi Engkau tempatkan kami di negeri ini untuk kami menjadi jawaban, sedikit air sejuk untuk dunia yang terluka, untuk dunia yang sedang bergolak ini Tuhan. Minta kasih Tuhan. Bahkan ketika kami menegur seseorang, itu pun kami lakukan dengan kasih, karena kami rindu keselamatannya, kami rindu perubahannya, kami rindu kemajuannya Tuhan. Biarkan orang tua akan mengasihi anak-anaknya, dan biarkan anak-anak akan mengasihi orang tuanya, dan biarkan setiap kami akan saling mengasihi saudara seiman, dan biarkan kami mengasihi orang-orang di luar sana yang begitu banyak yang perlu ditolong. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau kami pelit Tuhan. Ampuni kalau kami memakai alasan rohani untuk menyembunyikan kepelitan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarkan Engkau yang menggerakkan hati kami mulai hari ini seperti hati Yesus. Terima kasih. Kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan yang melimpah. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus